Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini adalah lanjutan dari bagian sebelumnya terkait jurnal penyesuaian. Untuk yang di part 3 ini bicara tentang jurnal-jurnal yang terkait dengan accruals. Ya, jurnal penyesuaian untuk yang accrual. Untuk yang di part 2 kan sebelumnya yang ini ya, yang deferral, yang penangguhan. Accrual ini pada dasarnya merupakan pencatatan pendapatan dari jasa yang telah dilakukan ataupun biaya atau beban ya, biaya atau beban yang telah terjadi. Jadi kalau di deferral itu ada uang yang sudah dibayarkan dahulu, tetapi pendapatannya belum boleh kita eh, akui. Nah, untuk yang accrual ini sebaliknya, pendapatannya sudah kita harus akui gitu ya. Jasanya sudah kita lakukan, produknya sudah kita kirim, tetapi uangnya belum dibayarkan. Demikian juga yang beban. Bebannya ini sudah terjadi, tetapi uangnya belum kita bayarkan. Nah, nanti ada beberapa contohnya, tapi yang mungkin disinggung di awal dulu. Untuk yang pendapatan seperti ini, misalnya kita adalah perusahaan jasa konsultasi, gitu ya. Kita punya termin kontrak gitu. Jadi misalnya kita ada beberapa tahap, misalnya di awal kita membuat draft kajian sesuatu, lalu di akhir adalah draft final kajiannya. Nah, kita kan dalam 3 bulan kita bekerja. Nah, sudah menjalankan 50%, tetapi belum ada uang yang dibayarkan karena terminnya belum selesai gitu. Laporannya belum dikirimkan atau yang lain-lainnya. Nah, tapi sudah kita kerjakan, sudah kita submit gitu ya, sudah kita selesaikan. Nah, kita boleh mengakui pendapatan atas yang 50% tersebut, bukan yang 100% ya. Yang sudah kita kerjakan saja yang boleh kita akui. Itu kita bisa mencatatkan pendapatannya. Demikian juga yang sifatnya beban. Misalnya beban gaji ataupun beban listrik lah paling mudah. Jadi kita sudah pakai listrik, ini untuk yang tagihannya di akhir ya, kita sudah pakai listrik selama 1 bulan, lalu pemakaian kita kan akan dikalikan dengan tarif dasar listriknya, lalu kita dapat tagihannya kan. Nah, perusahaan karena listriknya itu sudah dirasakan manfaatnya, itu tidak menunggu sampai dia harus bayar untuk mencatat bebannya. Tetapi di akhir bulan dia bisa cek KWH-nya atau berdasarkan historis juga bisa selama ini rata-rata pemakaiannya berapa. Yang jelas harus ada beban yang dicatat terkait dengan listriknya. Misalnya dia bisa cek KWH-nya dari awal bulan sampai akhir bulan naik berapa, lalu dikalikan tarif dasar listrik yang dikenakan ke mereka, lalu mereka bisa mencatat beban pemakaian listrik. Seperti itu. Kapan dibayarnya bisa jadi di awal bulan depan, bisa jadi di pertengahan, bisa di akhir. Yang penting dia sudah mengakui bebannya dulu. Karena pendapatan dan beban dalam akuntansi akrual harus dicatat di periode terjadinya. Oke, berikutnya ini ya pendapatan akrual, pendapatan dari pekerjaan yang telah terlaksana tetapi belum diterima kasnya ya dan belum dicatat pembayarannya. Jadi belum ada yang dibayar. Fungsi penyesuaiannya untuk apa? Ini untuk mencatat piutang yang timbul. Karena kalau kita sudah bekerja, kita sudah melaksanakan jasa kita, harusnya sudah muncul hak tagih. Ya, pendapatan dan piutangnya harusnya muncul. Ini supaya fairness juga. Jadi jangan sampai kerja di tahun ini, tapi pendapatannya baru dicatat di tahun depan karena dibayarnya di tahun depan. Tidak seperti itu. Untuk operasional supaya lebih jelas kinerjanya, pencatatan kinerjanya harus sesuai dengan periodenya. Ini contohnya pada bulan Oktober, Kompas memberikan jasa iklan sebesar 200.000 yang belum ditagihkan kepada klien sesudah maupun pada tanggal 31 Oktober. Lalu 10 November Kompas menerima 200.000 atas jasa yang telah dilakukan. Nah, jadi di 31 Oktober ini Kompas kan belum menagih. Tapi dia merasa, oh saya udah melaksanakan jasanya nih senilai 200.000. Nah, nanti dia akan catat dulu piutang pada pendapatan jasa. Karena jasanya ini diberikan di bulan Oktober. Boleh dia mencatat seperti ini.
Nah, habis itu kan dia akan kirim tagihan ke perusahaannya ya, ke kliennya. Ke kliennya dia akan kirim tagihan bahwa ada 200.000 nih yang sudah saya kerjakan, tolong dibayar gitu kan. Lalu ternyata kliennya membayar pada 10 November. Jadi dicatatnya oleh Kompas kas pada piutang 200. Ini ya, piutangnya dibalik karena sudah dibayar. Ini di sisi Kompas pencatatannya di akun piutangnya di 31 Oktober aja ya. Ini ada adjustment 200, balance-nya 200 di 10 November dia ada di sini ya 200-nya ya. Supaya dia nanti jadi habis sudah dibayar. Pendapatan jasa ini asumsinya di awal ada 10.000, lalu ada 400 transaksi yang lain yang ini ada adjustment 200. Oke. Lalu untuk yang beban akrual, Kompas menandatangani wesel utang 3 bulan sejumlah 5 juta. Wesel utang atau wesel bayar nih sama ya. Pada 1 Oktober, wesel tersebut mengharuskan Kompas untuk membayar bunga dengan suku bunga 12% per tahun. Nah, kalau misalnya di akuntansi untuk kalian yang kuliahnya akuntansi, kalau nggak dikasih tahu per tahun, tapi ada 12%, itu kita asumsikan persentase yang ada di situ, bunga yang ada di situ adalah dalam tahun. Jadi kalau pertanyaannya nanti bunga dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita harus prorate dia dulu untuk mendapatkan bunganya. Di sini untuk 3 bulan 5 juta wesel tersebut bunganya 12% per tahun. Nah, beban bunganya berapa? Beban bunganya bisa kita cari dengan rumus ya. Kan kita mau tahu beban bunga untuk yang bulan Oktober aja kan. Jadi kita bisa cari dengan 1/12. Untuk yang 12%-nya kan, sorry, 1/12 untuk yang 1 bulan dari 12 bulan dalam 1 tahun dikalikan dengan 12%. Nah, 1/12 kali 12% ini 1% ya. 1% dikalikan dengan 5 juta, kita dapat 50.000. Nah, jadi ketika kita mendapatkan kredit atau kita berutang, di hari pertama itu belum ada bunganya di 1 Oktober. Tapi di 31 Oktober kita sudah harus mencatat bunganya. Jadi akan muncul akun beban bunga 50.000 dan utang bunga 50.000. Ini juga sama, manfaatnya sudah kita rasakan. Kan kita mendapatkan kredit itu untuk modal usaha, untuk operasional, untuk membangun sesuatu. Itu kan ada manfaatnya ya. Nah, jadi bunga ini adalah juga bagian dari beban gitu. Yang harus kita akui karena kita sudah mendapatkan kredit. Ini akunnya di T-account dan buku besar ada adjustment 50 di beban bunga, debit, dan di kreditnya ada utang bunga yang harus dibayar nantinya. Berikutnya, Kompas terakhir membayar gaji dan upah pada 26 Oktober. Nah, ini bisa diperhatikan nih, 26 Oktober. Pembayaran gaji dan upah berikutnya akan dilakukan pada 9 November. Para karyawan secara umum menerima gaji 2 juta untuk 5 hari kerja selama seminggu, 400.000 per hari. Oleh karena itu, gaji akrual pada 31 Oktober berjumlah 1.200.400.000 dikali 3 hari. Nah, di sini kan 26 Oktober ya dibilangnya ya. Asumsinya sampai dengan 31 Oktober itu hanya ada 3 hari kerja. Jadi tanggal 27, 28, 29 misalnya ya. 27, 28, 29 itulah yang harus diakui oleh perusahaan. Ini asumsinya juga karyawannya hanya ada satu ya berarti ya. Ya, ini asumsinya hanya satu karyawan aja ya. Jadi kita catat beban gaji dan upahnya 1.200.000, utang gaji dan upah 1.200.000. Nah, yang muncul di sini itu hanya porsi gaji yang belum dibayarkan, tetapi karyawannya memang sudah bekerja selama hari tersebut. Nah, jadi jangan berarti beban gaji ini dicatat seluruhnya dari minggu-minggu sebelumnya juga. Enggak. Yang minggu-minggu sebelumnya yang sudah dibayar ya dia catatnya beban gaji dan upah pada kas. Nih 26 Oktober ini
dia mencatatnya beban gaji pada kas. Nah, jurnal penyesuaian ini adalah untuk membuat perusahaan catat dong karyawan yang sudah kerja, tetapi di hari ini belum terima gaji atas pekerjaan yang dia lakukan selama periode sebelumnya gitu. Oh, dia belum terima gaji untuk 3 hari kerja. Berarti kita hanya catat yang 3 hari kerja. Seperti itu. Ini akunnya ya. Beban gaji dan upah yang 4 juta ini yang dari sebelumnya misalnya gitu ya. Ini yang adjustmentnya 1.200.000. Di sini muncul utang gajinya 1.200.000. Nah, ini untuk neraca saldonya ini dibentuk berdasarkan akun-akun yang ada di laporan keuangan perusahaan yang ada di buku besar. Kita susun seluruhnya berdasarkan saldo normal masing-masing. Kalau ingat yang kas itu adanya di debit, piutang di debit, perlengkapan juga di debit, prepaid insurance ini asuransi dibayar di muka di debit juga, peralatan di debit. Nah, akumulasi depresiasi peralatan adanya di kredit ya, karena dia merupakan kontra account dari peralatannya. Wesel utang atau wesel bayar di kredit karena dia liabilitas. Utang ini utang usaha mungkin ya 2.500, utang bunga, pendapatan dibayar di muka, utang gaji dan upah sama ini semuanya adalah liabilitas. Ini ekuitas, modal pemilik dan prive, lalu pendapatan jasa, dan semua beban ini adanya di debit. Beban gaji, beban peralatan, beban sewa, beban asuransi, beban bunga, dan beban depresiasi. Kiri, kiri dan kanan harus sama ya, harus balance ketika dijumlahkan. Jadi harus terus diingat tuh kalau misalnya balance dia belum tentu benar, tapi kalau misalnya tidak balance sudah pasti salah. Oke, untuk materi yang akrual sampai sini dulu, kita lanjutkan di video berikutnya. Semoga bermanfaat ya.